Kalian adalah kader-kader kita ke depan. Dan IPM terkenal dengan organisasi yang luar biasa, mencetak kader-kader bangsa dan persyarikatan. Banyak pemimpin di Indonesia ini yang lahir dari rahim IPM. Janganlah Indonesia lah, ya, yang di Majenang aja banyak orang hebat. Ini Pak Dimaskur, itu orang hebat di Majenang, pengurus PCM, dulu jadi dari IPM. Ada juga Mas Imam, bapaknya tadi yang wakil panitia itu, dulu juga aktivis IPM, sekarang jadi DPR. Hebat kan? Kemudian Pak Sekda Kabupaten Cilacap sekarang dulu juga kader IPM. Jadi memang IPM itu sebenarnya nanti akan menggodok anak-anak menjadi pemimpin bangsa dan umat. Ya mudah-mudahan sekarang Pak Darsino kayak gini, Mas Darsino kayak gini, siapa tahu nanti jadi orang hebat. Amin ya robbal. Karena terlatih di IPM itu nanti digandeng digembleng dengan karakter yang berkualitas. Pemenang dari kompetisi ke depan adalah orang-orang yang berkarakter, tapi karakter yang berkualitas. Maka adik-adik ini harus berusaha, dan di IPM ini nanti sebagai medianya. Karena pelatihan satu, kemudian kegiatan-kegiatan itu akan melatih adik-adik ini punya keterampilan banyak sekali. Kalau melihat bahasanya ini pelajar beraksi gitu ya. Beraksi itu melalui proses. Saya pernah membaca satu tulisan itu namanya apa ya, moral action. Sebelum moral action itu ada moral knowing dan moral feeling, baru moral action. Moral knowing itu pengetahuan tentang moral, jadi perlu juga ya adik itu mengenal moral itu suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas. Kita harus paham, sebagai kader itu paham nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah itu apa. Kira-kira apa adik-adik? Suatu yang dianggap krusial, suatu yang dianggap paling penting di antara keterampilan atau moral yang diharapkan oleh Muhammadiyah itu apa? Yang pertama adalah spiritualnya yang kuat ya, spiritual. Jadi adik-adik itu diharapkan nanti menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena muaranya nanti adalah takwa. Ya IPM itu ya sholatnya ya rajin, baca Qurannya juga rajin, ngajinya juga rajin, itu spiritual. Terus samping spiritual, sosial. Ya, terkenal Muhammadiyah dengan apa? Jargonnya itu Islam berkemajuan. Jadi ciri-ciri orang Muhammadiyah itu maju, terdepan. Ya, seperti Kiai Ahmad Dahlan dulu, ketika orang belum bisa berpikir bagaimana supaya umat ini bisa maju, ya, supaya anak-anak Indonesia bisa mengetahui ilmu pengetahuan, maka beliau mendirikan sekolah. Dulu belum ada sekolah untuk masyarakat. Contohnya seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu cirinya berkemajuan. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada di situ Muhammadiyah tampil sebagai wajah umat Islam Indonesia berkemajuan. Perguruan tingginya, rumah sakitnya di mana-mana banyak yang bisa mewarnai negeri ini. Juga cara berpikirnya pemimpin-pemimpin kita di pusat itu mempengaruhi pola-pola pikir masyarakat Indonesia. Berkemajuan. Kemudian apa lagi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah? Jiwa voluntaris, jiwa berkorban, itu ciri khas Muhammadiyah. Maka di Indonesia itu ada jiwa relawan-relawan yang cukup banyak di MDNC, paling terkenal. Kalau di Majenang juga luar biasa. Kemarin kita mengumpulkan anak-anak sekitar 50 bisa. Banjir di Mulyasari, langsung MDNC turun. Pemerintah belum turun, kita sudah turun sana, sudah ngirim karet, perahu karet, sudah mengevakuasi teman-teman dari Mulyasari. Itu jiwa voluntaris, jiwa menjadi relawan. Kemudian apa?
jiwa untuk berderma atau filantropis. Itu ciri khas Muhammadiyah, filantropis, jiwa berderma. Maka Muhammadiyah itu walaupun mungkin ya jumlahnya kalah dengan teman sebelah, dengan Nahdliyin, tetapi untuk jiwa berkorban kita tidak mau kalah, dan jiwa berderma. Ketika ada COVID-19 itu Muhammadiyah paling depan untuk membantu. 1 triliun lebih Muhammadiyah mengeluarkan dana untuk membantu pemerintah dalam mengatasi bencana COVID-19. Ini artinya Muhammadiyah itu memang luar biasa di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik yang berbahagia, ada lagi keterampilan yang harus dikembangkan sebagai anak-anak milenial gitu ya, anak-anak generasi apa? Kamu sekarang generasi apa ya? Kalau saya generasi X, kamu sekarang anak generasi Z. Generasi yang hidup di abad generasi 4.0. Nanti peradaban beda dengan saya. Nanti industrialisasi, komunikasi, transportasi akan mengalami percepatan luar biasa. Maka adik-adik harus siap dengan perubahan ini. Kalau adik-adik tidak siap ya dengan keterampilan abad 21 nanti ya tenggelam jadi sampah. Siap-siap aja jadi sampah kalau tidak punya keterampilan itu apa? Yang pertama kritis, adik-adik harus kritis. Di organisasi itu harus kritis. Berdebat asal bisa menahan emo. Jangan niru orang lain, berdebat sampai ngangkat-ngangkat kursi, mendelik-mendelik, nggak usah, adu argumentasi aja. Kritis, kolaboratif, kerjasama. Kolaboratif, kerjasama. Jadi organisasi itu bukan untuk berjuang sendiri, tapi bagaimana orang yang punya kemampuan berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda itu disatukan menjadi suatu kekuatan dalam organisasi. Bukan mencari kelemahan orang, tapi mencari kelebihan orang, kemudian bersatu kelebihan itu. Namanya kolaborasi. Itu tidak mudah, perlu latihan. Kemudian kreatif. Ya, anak-anak sekarang harus kreatif, adik-adik harus kreatif. Kalau nggak kreatif, ya udah kita akan jadi maf'ul bih. Maf'ul bih tahu? Ya, jadi bulan-bulanan orang lain. Yang terakhir komunikatif. Komunikatif itu adik-adik harus bisa menyampaikan sesuatu ide gagasan yang baik. Perang medsos. Nah, sekarang warnai medsos dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Walaupun orang pamer kegiatan nggak apa-apa. Tujuannya kita bukan pameran, tapi kita tujuannya dakwah. Jadi memang dakwah dan pamer agak hampir sama. Tapi kalau pamer itu tujuannya supaya dibangga-banggakan gitu, tapi kalau dakwah supaya tujuannya orang tahu kebaikan itu ada di mana-mana, sehingga terinspirasi untuk mengikuti kebaikan. Karena sekarang tuh orang-orang ahli maksiat itu juga propagandanya di medsos luar biasa. Kalau kita orang yang baik-baik ini tidak perang medsos, mengisi medsos, maka ya sudah, kita akan kalah ya. Karena sahabat Ali sudah memperingatkan kita, kebenaran akan terkalahkan seandainya kebatilan itu terorganisasi dengan baik, sementara kita yang bergerak di dunia kebaikan tidak terorganisasi dengan baik. Itu sudah hukum alam. Demikian sambutan dari saya. Mari kita bersama-sama renungi tema pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik keluar dari Turah Melati menjadi orang-orang yang berkualitas, sehingga bisa memenangkan kompetisi di tengah-tengah sengitnya persaingan di zaman yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.